Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, insyaallah mulai hari ini kita pembukaan iftitahan ya, semoga menjadi iftitah yang mubarakah, diistiqomahkan sampai hatam ya, dan bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji ntar ya, daripada kitab Khulasoh Nurul Yakin, ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Nurul Yakin kitabnya agak tebal segini ya. Nah ini ringkasan dari kitab itu. Nah, ntar ada 3 atau 4 juz ya. Ini yang pertama ya. Nama kitabnya Risalah sebenarnya sih. Khulasoh Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Nurul Yakin itu cahaya keyakinan. Cahaya keyakinan mana ya, di sejarah Nabi. Jadi kita mengkaji sejarah Nabi ya, biar dapat keyakinan. Dalam kehidupan Nabi itu penuh dengan cahaya. Orang tuh hidupnya bakal terang, bakal terwarnai, bakal indah, bakal jauh dari hal-hal yang buruk insyaallah manakala dia mempelajari sejarah Nabi dan berupaya meneladani Nabi. Gimana meneladani Nabi kalau sejarahnya juga nggak tahu. Nah disebutin sama ulama, fahmul ahkam yahtaju ila ma'rifatis sirah. Memahami hukum itu butuh sama memahami sejarah Nabi. Karena kan berkaitan hukum ntar, ceritanya hadis ini, turun ayat segala macam. Jadi tahu kondisionalnya dulu, tasawur dulu, punya gambaran, visualisasi sebisa mungkin bagaimana sih Nabi dulu dengan para sahabatnya. Oh baru tahu posisi hukumnya. Lebih paham, lebih kuat. Karena paham itu apa? Irtisam suratu syai' fi zihni. Itu tergambarkan, tervisualisasikannya sesuatu dalam benak kita. Mau disebutin tayamum teh kieu, ilmunya tahu. Praktekna kumahanya. Katanya itu belum paham berarti. Baru dapat ilmu tapi belum dapat paham. Muncet teh kieu, nyembelih teh gini. Ilmunya tahu, prakteknya enggak tahu, belum paham. Oh haji itu begini, ilmu fikihnya, syaratnya, rukunnya, haramnya apa, segala macam entar disebutin. Tahu, prakteknya gimana? Enggak tahu. Enggak ada visual. Nah, paham itu penting. Untuk paham hukum, kita butuh sama sejarah Nabi. Nah, di situ. Nah, kita nggak ngomong ujung jauh-jauh, banyak kitab-kitab sejarah Nabi itu ya. Ya, sebenarnya ini kitab disebutin di Talamidil Madarisil Ibtidaiyah di Indonesia. Untuk kurikulumnya siswa-siswa dari Madrasah Ibtidaiyah. Disusun oleh Al-Murabbil Fadil Ustadz Umar Abdul Jabbar. Beliau ini salah satu muridnya Habib Abdullah Asyatiri. Alumni abahnya Habib Salim Asyatiri. Beliau juga alumni dari Yaman juga beliau sebenarnya. Nah, ini kita berkah, banyak dibaca di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah. Kita berkah. Ntar jangan kaget, bahasanya bahasa kayak anak-anak. Ya memang sebenarnya awalnya buat anak-anak. Ya nggak apa-apa, jangan pakai gengsi-gengsi ya. Tadi disebut bahasanya kok gini amat Yang bahasa buat anak-anak. Wah ya, Mangai punten sih. Jadi tidak seberapa di toh mangai. Ya, sebelumnya kita kirim Fatihah dulu buat Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga Allah berikan beliau kebahagiaan di kuburnya. Allah cucurkan rahmat, kasih sayang, kesenangan, kebahagiaan beliau di dalam kuburnya, dan kita dapetin keberkahan dan syir dari beliau al-hadiniya wa kuluniyatin sholihah wa alamana wa salafun rasulun indah iftitahil kitab, indah iftitahi qiraatil kutub sirah nabawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin. Muqaddimah. Disebutin dari sir kitab itu kadang ada di muqaddimahnya. Jadi diupayakan muqaddimah dibaca. Muqaddimah itu ada sir, ada rahasia tertentu kadang-kadang yang Allah musannif simpan di situ. Allah simpan di situ keberkahannya. Ya kalau kita makanya lebih baik kalau baca kitab muqaddimahnya juga dibaca, gitu ya. Kita baca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di situ ada pengutaraan apa tujuan nyusun kitab, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hada ibadahu biki sosil ghabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk kepada hambanya biki sosil ghabirin, dengan wasilah kisah-kisahnya orang-orang terdahulu. Begitu banyak Al-Quran nyebutin kisah sampai ada jumlahnya sepertiga dari Al-Quran adalah penuh dengan kisah. Ini isyarah bahwa kisah itu memang dibutuhkan untuk liyusabbita bihil akdam, untuk memantapkan langkah kita. Oh, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Yunus, cerita para nabi semua. Bahkan bukan hanya cerita orang soleh, bukan hanya cerita Rasul dan Nabi, ada cerita juga orang solehnya. Bahkan bukan hanya cerita orang soleh, ada cerita orang brengseknya di dalam Quran juga. Fir'aun ada, jadi ada perbandingan. Oh, kalau jadi penguasa tuh begini, yang baik seperti Nabi Yusuf, yang nggak baik seperti Fir'aun. Kalau jadi istri yang baik seperti ini, jadi siapa? Siti Asia, walaupun suaminya kafir, tapi dia jadi wanita terutama, paling utama kata Nabi. Ada 3 atau 4 wanita paling utama kata Rasulullah, diantaranya Siti Asia, istrinya Fir'aun, walaupun suaminya kafir, bukan lagi kafir, agamul kufur bahkan kafir yang terbesar adalah yang diantaranya yang dilakukan sama Fir'aun. Dan nas Quran bahwa Fir'aun itu yang memusuhi Nabi Musa adalah matinya dalam keadaan kafir, sehingga laknat sama dia nggak apa-apa. Jadi la yajuzu la'nu illa arbah. Nggak boleh melaknat kecuali pada 4 kelompok. Laknat. Di antaranya apa? Orang alaman tahaqqaqo mautuhu biduni iman. Pada sosok yang meninggalnya sudah jelas dalam keadaan, udah dipastikan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Kita tahu Fir'aun tidak membawa iman dari mana? Ya Quran yang mengatakan. Nah, ngelaknat Fir'aun boleh. Ngomong boleh aja ya. Bukan sunnah, laknatullah ala Fir'aun, laknatullah ala Fir'aun. Enggak guna juga, ngapain, enggak ada pak. Cuman boleh aja. Ngabisin waktu juga ngapain. Tapi bilang boleh, artinya enggak dosa. Ada lagi, alaman tahaqqaqa anna rahmatullah la tanalu bihim. Pada sosok yang kira-kira yakin bahwa orang tersebut, kelompok tersebut enggak bakal dapat rahmat Allah. Sama sekali seperti iblis. Iblis memang udah yakin nggak bakal dapat rahmat Allah. Siapa yang nyatakan? Quran, udah tauhid itu, bagian dari akidah. Kita nyebutin laknatullah ala iblis, dosa nggak? Enggak apa-apa. Gitu. Terus apa lagi? Ala kaumin. Apa namanya, pada satu kaum, pada satu ibaratnya apa? Pada satu kaum yang melakukan dosa. Nyebutnya kaum. Laknatullah alal kadzibin, laknatullah ala syaribil khomri, laknatullah ala akilur riba, laknatullah pada meminum khamar. Laknatullah secara kelompok aja, nggak nyebutin personalnya, namanya. Nggak apa-apa. Kenapa? Memang Quran juga meredaksikan seperti itu. Laknat pada ala, laknatullah alal kadzibin, ala laknatullah ala, macam-macam gitu ya. Wailul lil mukadzibin dan sebagainya. Itu nyebutin secara kelompok aja. Apa? Sebagai bukti syariat memerangi hal itu. Memang harus kita memerangi hal itu ya. Ini sebagai upaya pembenahan kan. Quran itu buat pembenahan. Ngebenahin namanya juga benar, harus ada yang dibersihin, harus ada yang diidentifikasi bahwa ini tuh salah gitu ya. Nah gitu. Terus satu lagi, alaman tajaharo bil ismi, orang yang tajahur terang-terangan terang-terangan sama satu maksiat. Jadi kalau orang sembunyi-sembunyi dalam maksiat kita nggak boleh. Kita
Tapi orang yang mutajahirin, orang yang terang-terangan wani nangpang gitu ya. Minum khamar depan orang, bunuh orang depan masyarakat, depan mata, itu salah ya. Nah, ini ya. Jadi Allah kadang-kadang ngasih hidayah itu, ngasih petunjuk, orang jadi sadar, ingat sama dosa-dosanya, terpengaruh ingin nih menempuh jalan baik, jalan yang lebih istiqomah. Ada kalanya dengan wasilah kisah-kisah. Makanya perlu kisah. Bagus lah kalau misalkan orang tua ngasih anaknya kisah-kisah dulu sebelum materi, itu bagus. Pemantapan. Gitu. Jadi nggak ada salahnya. Kadang-kadang sistem Islam dipakai sama orang kafir. Ini sistem Islam, kisah-kisah itu sistem Islam mengajarin dongeng-dongeng sama anak-anak. Dongeng, tapi kita cerita benar, cerita Nabi yang simpel-simpel dulu, cerita orang soleh. Kan lebih mudah dicerna. Anak-anak dikasih fikih. Mau ngerti, nggak percuma aja. Anak-anak mah kisah sama hafalan aja palingnya. Wa ja'alaha ibratan litabi'in ila yaumiddin. Dan Allah telah menjadikan kisah-kisah orang terdahulu itu sebagai pelajaran untuk para pengikut. Ini orang-orang yang mau ngikutin jalan yang hak, jalan agama, jalan syariat, jalan yang ditunjukkan sama Allah dan Rasul ila yaumiddin. Sampai kapanpun, sampai datangnya hari agama. Hari agama itu disebut hari agama, hari kiamat maksudnya. Kenapa disebut hari agama? Karena di hari itu baru tampak agama itu hak, agama itu kuasa. Sekarang kan agama kan ya gitu, ngomong naon malah dimusuhin segala macam, bicara agama, pokok agama dibully dan sebagainya. Ntar ada waktunya din benar-benar kuasa, hari kiamat. Tah dulu kusia tah gitu, misal bahasa kita hari agama benar-benar kuasa, paham gak? Dulu yang dikomentarin begini begitu segala macam, ini agama baru tampak. Kalau sekarang tuh hari itu hari dunia istilahnya. Dunia sekarang begitu kuat sultohnya, kekuasaannya gitu ya. Nah, jadi Allah jadikan kisah-kisah orang terdahulu pelajaran buat para pengikut sampai datangnya hari kiamat. Pedoman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sayyid kita. Sayyid itu apa sih? Ada 4 makna. Man sada fi qaumi. Pertama, orang yang mimpin kaumnya. Setiap orang yang mimpin kaumnya bisa disebut sayyid secara bahasa. Sayyid RT, sayyid RW, sayyid desa, sayyid itu. Karena mimpin kaumnya. Secara bahasa sayyid. Jadi sayyid itu tuan. Sayyid itu tuan. Itu makna pertama. Man sada fi qaumi. Terus man tafza ilaihin nas inna syada'id. Orang yang jadi tempat rujukan di saat genting, lagi susah, banyak utang, datang ke Pak Kiai, banyak masalah, urusan rumah tangga, urusan apa. Jadi tempat curhat, tempat sharing. Bagus, memang bagusnya gitu. Lebih baik rujuk kita, kembalinya kita kepada para ulama, orang yang ngerti. Jangan orang yang ngerti itu jadi dukun ya, bukan ulama maksudnya. Nah, terus mantafza ilahin nas inda syada'id. Orang yang jadi tempat rujukan, tempat kembalinya manusia di saat genting. Apa aja ada masalah, problem, segala macam, syariknya sama si Sayyid ini. Tiap orang yang berarti bahasa kitanya, bahasa umumnya kiai ya. Tokoh ya, sepuh kali ya. Kadang-kadang berilmu, kadang-kadang berpengalaman gitu ya. Masalah pengalaman. Misalnya kalau orang yang sudah ngerasain garamnya apa? Kehidupan apa? Asam garam. Asam garam apalah gitu deh. Manis pahitnya kehidupan, punya pengalaman. Terus itu juga disebut kiai dalam arti ya, bukan kiai dalam arti alim kan. Kiai ada yang artinya sesepuh aja, tokoh aja, tokoh masyarakat. Terus yang ketiga man kasura alaihi jaishu, man kasura jaishu, orang yang banyak pengikutnya. Itu juga disebut sayyid, punya banyak pengikut. Terus terakhir al-halim alladzi la yastafizu bihi ghadabun. Tentang sifat orang yang punya sifat santun luar biasa, yang kalau lagi marah enggak buat kebijakannya berubah. Kita lagi marah gimana sih? Jadi urakan kan. Naon sih? Kadek ku aing kapalang ku caca geus sia kepala. Ada begitunya kadang-kadang ya. Orang udah lupa memang zahaba aklu. Umumnya jadi akalnya jadi akal sehatnya suka goyang gitu. Tapi yang halim, yang santun ini apa ya? Sabar tingkat tinggi halim tuh ya. Di saat
marah bukan nggak ada marah, tapi marah nggak buat mereka kebijakannya rubah. Makanya hakim itu nggak boleh menentukan memutuskan perkara kalau lagi marah. Kenapa? Biasanya suka nggak stabil, takut timbulnya dari emosi. Mestinya 3 tahun kapalang 10 tahun, wah marah, orang lagi marah gimana sih? Gitu ya, marah. Nah ini halim alladzi la yastafidu bihi ghadab. Orang yang sangat santun, yang kebijakannya nggak berubah manakala mereka mungkin lagi timbul emosinya. Jadi orang yang punya pengendalian jiwa, pengendalian hawa nafsunya tuh udah mapan banget, udah hebat. Susah tuh, orang hebat tuh. Nah 4 sifat ini ada sama Nabi kita semua, ada lengkap. Kalau disebut man sada fi qaumi, Rasul bukan kaumnya doang, bukan orang Quraisy doang, bukan orang Mekah doang, bukan orang Arab doang. Semua Sayyidul Awwalin wal Akhirin, kan. Sayyidul Khalaiqi ajmain, bahkan pemimpin makhluk, segenap makhluk semuanya. Dari masa terdahulu sampai masa akhir. Siapa yang bilang Sayyid? Rasulullah sendiri. Ana Sayyidu walad Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin, penghulu, anak cucu Adam tanpa aku ucapin sombong. Rasulullah nyebutin gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang anti nyebutin Sayyid sama Rasulullah, nah ini apa sih ya? Ngomong umat Islam tapi kok mau muliakan Nabi susah banget. Mulai yang lain-lain bisa aja. Mulai Nabi, katanya wah itu berlebihan, gulu, berlebih-lebihan. Seakan-akan dia tahu batas takaran Nabi. Orang yang tahu adab sama Nabi nggak tahu. Sebenarnya hakikat Nabi itu mulia luar biasa. Itu nyifatin Nabi sehebat-hebat pun nggak bakal nyampe tetap sifat kita. Pemujian kita sama Nabi, dari mulianya Nabi SAW. Udah cukup mulia Nabi mah, dipuji sama Allah. Allah nyebutin Nabi dalam Al-Quran udah begitu banyak. Dalam bahasa-bahasa keagungan. Dan diantaranya wa innaka ala khuluqin azim, ternyatakan sesungguhnya pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak budi pekerti yang amat luhur. Allah yang nyebutin pakai azim tuh. Azim itu kan asma Allah. Enggak pakai kagok-kagok, enggak pakai ragu-ragu. Azim, Allah udah tahu ini memang azim, ciptaan Allah. Allah yang mau. Allah beritahu ini percontohan yang paling istimewa Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah punya pemimpin yang banyak. Terus Rasulullah punya Allah pemimpin di kaumnya dan punya pengikut yang banyak. Banyak pengikutnya Nabi. Ya iya, pengikut Nabi udah berapa tahu, miliaran zaman sekarang aja. Kalau sampai akhir zaman nggak tahu berapa jumlahnya. Sebutin ntar umat yang kedua yang paling banyak itu umatnya Nabi Musa. Jumlahnya banyak banget tuh ya. Jumlahnya sampai. Nah, setelah itu tapi umat Nabi Musa itu jauh kalau ditimbang dengan umatnya Nabi Muhammad jauh lebih banyak lagi ya. Terus, nah umat Nabi itu ada 2 loh. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Kalau umat dakwah apa? Umat yang mesti didakwahin lagi. Termasuk kafir. Dalam akidah kita orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang komunis, umat Nabi juga pada hakikatnya. Cuman masih perlu diajak untuk beriman. Paham? Itu disebut umat dakwah. Ada lagi nama umat ijabah. Umat ijabah kita nih, yang sudah menerima ajakan beriman sama Allah dan ajakan iman, gitu ya, ajakan tauhid. Ini umat ijabah. Itu ya. Nah umat ijabah juga ntar dibagi-bagi lagi kan. Ada yang taat, ada yang tidak taat, dan sebagainya. Nah itu umat Nabi semua. Bahkan umat itu terbagi lagi, ada umat bukan hanya manusia, jin juga kan umat Rasulullah ya. Bahkan malaikat, jamadat sekalipun umat Rasulullah. Tapi umat lid tasyrif untuk ikut gabung kemuliaan dengan kemuliaannya Rasulullah SAW. Jadi ini umat Nabi juga ini. Benda mati sekalipun, malaikat umat Nabi juga. Nah, jadi kalau bilang umat Nabi, oh penglobana tuh, mohon gitu banyak. Semuanya kalau yang sekarang umat Nabi, ya itu jelas. Zaman terdahulu juga sampai terakhir zaman umat Nabi semua. Dengan kelompoknya macam-macam tadi ya. Walaupun ntar ada yang selamat, ada yang nggak selamat, tetap umat Nabi tadi. Terus mantafza ilahinas indah syadid. Rasul tempat sharing, tempat rujukan orang ngadu berbagai macam permasalahannya. Zaman hidup Nabi begitu ya. Para sahabat ada masalah, ada apa, kadang-kadang hal-hal yang kecil aja ngadu sama Nabi. Karena ini berkaitan tentang untuk nanya hukumnya gimana, mesti bagaimana, nyikapinnya gimana dan sebagainya. Hidupnya begitu. Bahkan sekarang sudah wafat, banyak umat yang masih ngadu sama Nabi. Bukan ngadu ini dalam hal mengakui Nabi sebagai Tuhan, bukan.
suka salah paham, ini mah hubungan antara umat sama Nabi, gitu aja, simpel lah. Kadang sok lebih, oh ini mempertuhankan Nabi, aduh suka lebay. Simpel aja, hubungan umat sama Nabi. Kita kan kalau sama orang tua, ngadu sama orang tua, apa? Bukan minta sama orang tua, ngadu aja. Ya minta doa, minta ridhonya dan sebagainya. Masa minta sama orang tua? Orang tua kita nggak bisa ngasih kita manfaat yang hakiki gitu. Tapi mereka bisa doain kita. Nabi juga begitu, lebih lagi Nabi ya gitu. Terus itu tentang itu. Oh berarti saya juga dalam kriteria ini ya. Terus terakhir Nabi itu orang yang halim. Halim yang sangat santun, yang ketika datang marahnya nggak membuat beliau hilang bijaksananya. Nabi pernah macam-macam ya gitu. Kalau cerita ini udah nggak aneh banget dah. Orang yang ludahin Nabi tiap kali keluar masjid ada perempuan di Madinah, Nabi udah bisa kuasa mau ngelawan bisa-bisa aja. Tapi yang hebat itu al-afu indal maqdirah, maafin di saat mampu untuk ngelawan. Kalau gini misalkan ada anak kecil usia 4-5 tahun ditempeleng sama Mangai, udah maafin aja nggak apa-apa. Ya iya nggak bisa ngelawan kok, paham nggak? Itu mah afu indah gayar tok kalau nggak mampu ya. Tapi kalau misalkan ada orang badannya lebih gede, Mangai cuma segininya, maafin ya sudah. Nah itu yang hebat, maaf yang paling hebat itu. Al-afu indal maqdirah. Ntar bakal dibahas di kita pindah. Maaf saat mampu untuk ngebalas. Oh Nabi bisa balas. Udah perempuan, nenek-nenek. Di Madinah pula Nabi udah jadi presiden kepala pemerintah. Diludahin Nabi. Pulang masjid diludahin. Besok paginya gitu lagi nungguin. Kayaknya mau istiqomah dia. Tiap pagi nungguin Nabi keluar mau diludahin doang. Saking enaknya sama Nabi gitu. Nggak tahu kenapa. Alhamdulillah. Sampai hari ketiga begitu, hari keempat nggak ada. Mana sih yang ditanya si perempuan itu mana? Para sahabat udah geram sebenarnya, Nabi biarin aja. Karena urusannya nggak hal pribadi gitu ya. Kalau hal beliau karena status kenabian Rasul itu udah syariat, nggak boleh dibiarin nih. Nah, akhirnya hari keempat ternyata si nenek itu nggak ada. Nabi nanya, kemana si nenek ini yang biasanya tiap pagi ada nungguin aku keluar dari masjid. Sakit katanya. Si nenek atau pokoknya orang tua deh, nenek atau yang jelas orang tua. Di mana rumahnya? Sakit katanya. Di mana rumahnya? Disamperin sama Nabi. Disamperin, dijenguk, sampai pas ditanya siapa itu orang yang Rasulullah datang. Ini orang si Yahudi ini jadi luluh, malu, nangis, akhirnya bersaksi bahwa Rasulullah menyatakan keislamannya, mengakui itu ya. Orang tuh ya Masya Allah. Kalah kalau sama anak mah sekali 2 kali bengis. Malu juga itu ya. Itu yang disebut pedang cahaya tuh. Akhlak itu pedang cahaya. Kalau pedang cahaya bakal nembus. Pedang fisik badannya hancur kayak sia arah kuring. Kayak aing mampu kumaha aing apa ya, ada dendam dan segala macam, nggak bisa dikalahin orang karena. Tapi kalau kita pendekatannya seperti itu, Masya Allah luar biasa, punya efek yang luar biasa. Nabi ngajarin kita begitu. Nah itu jadi kalau disebut Sayyid, oh ya Rasul sangat pantas disebut Sayyid. Jangan pakai ragu-ragu nyebutin Sayyid. Kita mah ulama kita, orang tua kita ngajarin kita nggak hanya Sayyid, Sayyidina wa Habibina wa Qurratina wa mulai Nabi benar-benar. Orang tuh ketika mulia Nabi, hakikatnya Nabi nggak tambah mulia, dia yang jadi mulia. Makanya para ulama rebut-rebutan muji Nabi. Kenapa? Dengan muji Nabi justru dia jadi terpuji. Dengan muliain Nabi, justru yang muliain Nabi jadi mulia. Lihat bagaimana Imam Busiri, lihat bagaimana Imam sahibul salawat harian para sahibul maulid juga ya. Mulia luar biasa, dikenal luar biasa. Siapa sahibul maulid yang enggak mulia? Wah, orang-orang hebat semua. Kenapa muji Nabi? Semuanya hebat-hebat. Nah, sampai sekarang juga para kiai, para sepuh, para habaib yang fokus sama muji Nabi itu Allah angkat benar-benar luar biasa. Berkah. Jadi jangan kira Nabi jadi mulia gara-gara kita puji, ya kagak, nggak ngefek, udah dimuliain Allah dah. Tapi kita cari kemuliaan dengan memuliakan Nabi tadi. Karena ini syiar Allah yang paling utama, syiar Allah. Pion hidayah yang paling utama ya Nabi. Kalau kita nggak mulia, bagaimana sih? Itu syiar utama. Oh ya orang takzim syiar, lupa syiar yang sebenarnya paling pokok ya Nabi, sumbernya di situ semua. Alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlak. Yang mana hidupnya Nabi itu penuh dengan kemuliaan akhlak. Wa mahasini sifat,
dan sifat yang bagus, yang indah. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, ya. Nabi SAW nyebutin, janganlah kalian sholawat dengan sholawat yang buntung. Sholawat yang buntung apa? Sholawat pada Nabi tapi nggak nyebutin Ali, ya. Kalau sahbi ntar disebut kias, ya. Ada lagi nyebutin sholawat batoro itu sholawat tanpa nyebutin salam. Dua pendapat, ya. Jadi sholawat batoro itu sholawat buntung, ya. Itu hukumnya makruh. Jadi nyebutin sholawat aja pada Nabi tapi nggak nyebutin Ali. Riwayat pertama itu. Pendapat kedua nyebutin sholawat pada Rasulullah tapi nggak nyebutin salam. Jadi yang paling utama gimana? Ya, sholawat, salam pada Nabi, kepada keluarga, kepada sahabat. Itu yang utama. Kecuali kalau ada riwayat sholawat yang datangnya dari Nabi memang tanpa salam dan tanpa Ali atau sohbi. Ya udah nggak ada urusan itu mah. Ya, hakku syari, karena syari itu kembalinya syari itu Allah dan Rasulullah. Ya. Nah, manakala itu keluarnya dari Rasulullah, ya sudah kelar perkara, nggak ada masalah. Ini ceritanya kalau ada yang mau buat sholawat, mau baca sholawat selain sholawat yang lafaznya bukan dari Nabi, gitu ya. Kan ada sholawat yang lafaznya dari Nabi, Shallallahu ala Muhammad, gitu doang kan. Salamnya ada? Kagak. Alinya nggak ada. Sahabatnya nggak ada. Gitu doang. Shallallahu ala Muhammad, kan ada tuh. Ada sahabat nanya sama Nabi, bagaimana kami bersalawat padamu ya Rasulullah? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Nabi nggak pakai sayyidina situ. Ya, itu masa sih gini? Bagaimana? Oh, nyebut Nabi itu makom tawadu, paham nggak? Posisi tawadu masa nyebutin dirinya sayyid aja gitu ya. Tuankan saya. Bagaimana sih? Nabi nggak gila hormat ya. Nggak gitu. Cuman kita aja ya, sing eling we, manggil Rasul pakai Muhammad, kurang ajar amat ya. Disebutin di ta'lim, orang manggil orang tuanya tanpa manggil orang tua aja, bukan orang tuanya, tanpa apa sebutan lain, itu menyebabkan kefakiran. Di antara yang menyebabkan kefakiran itu manggil orang tua langsung dengan namanya tanpa misalkan amang, om, dan sebagainya gitu ya. Nggak ada lafaz-lafaz yang menunjukkan ya dulu takrim gitu ya. Ya kan Rasul nyebutin ya. Laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang enggak mau muliakan yang lebih tua. Ya. Nabi ngajarin adab. Di antara adab itu apa? Tauqirul kubaro. Memuliakan orang tua. Jadi jangan manggil nama aja. Ya, kata ta'lim itu di antara sebab menyebabkan kefakiran. Manggil mamang, orang sudah lebih Masya Allah ya. Kadang-kadang muda. Usianya lebih muda dipanggil mamang, ya nggak masalah sih. Tapi lebih utama lagi yang tua, jangan panggil lama aja. Kata siapa? Udah tua 40-60, si Eta, si Udin, wow, kurang ajar. Ya kan nggak sopan. Nabi ngajarin, Bu Isuli utami makarimal akhlak, gimana sih muslim kok begitu tingkahnya sih, nggak pantas sih. Nah satu, wah itu sama orang tua aja, yang bukan saudara, bukan siapa, bukan orang tua kita, yang lebih tua aja. Oke sama orang tua, oke kalau sama Nabi, oke sama ulama, jangan nyebutin begitu ya. Yang lebih utama, walaupun memang ya bukan haram mutlak, tapi ya nggak pantas, nggak sopan ya. Tentang kemuliaan akhlak, ya, sifat plus gitu ya. Gitu ya. Alladzina takhadhu siratuhu, yang dimana ittakhadhu siratuhu, diambil ya, para ulama mengambil sejarahnya Nabi nibrosan sebagai pelita cahaya lampu linashriddin. Nah, nibros tuh ya. Nibros itu apa? Pelita cahaya. Kalau zaman dulu kan bukan lampu beginian nih, lampunya pakai semprong apa kayak itu ya, pelita. Maksudnya untuk nerangin biar jalan-jalan yang enggak jelas jadi terang ya. Itu ya. Dijadikan sirah Nabi ini apa? Buat pelita. Bimbing kita jalan sampai ke tujuan kita di akhirat ntar ya. Yang selamat jalan, yang selamat gimana? Linashriddin untuk dijadikan pelita untuk menyebarkan agama juga ya. Nah, nyebarin agama yang tepat tuh gimana? Lihat sejarah Nabi. Hatta wasalu ila jidarisin, sampai agama yang diajarkan Nabi ini sampai ke tembok Cina. Ini kata kiasan, sampai tempat jauh di timur sana. Syarqan di timur. Wa qalbi Arubah Garban, dan sampai ke tengah negeri Eropa, di baratnya. Baratnya sampai Eropa, timurnya sampai Cina. Maksudnya udah nyebar benar-benar ya. Nabi udah janji Nabi bahwa agama yang dibawa Nabi ini bakal masuk ke setiap rumah di penjuru dunia ini. Sampai sekarang nyampe. Ada yang belum masuk Islam juga, minimal TV-nya udah nyampe itu kabar Nabi. Makanya ntar jadi apa? Mau cerita tentang Islam segala macam ya. Makanya jadi hujah ntar ya. Jadi tuntutan.
Siapa yang nggak ikutin Nabi? Gimana? Orang kabarnya udah nyebar kok. Kecuali ntar ada beberapa keadaan yang disebut jahil makzur ya, orang yang jahil yang diuzur, yang dimaklumin. Tapi kan jarang banget dah. Nggak ketemu kita, nyaris nggak ketemu yang model begitu. Nah, ini janji Nabi bahwa ini cahaya yang dibawa Nabi bakal sampai ke setiap rumah. Wa ba'du, lalu setelahnya fala makanat siratul rasul, maka tatkala adanya sejarahnya Rasulullah SAW, akbara muhadzibin lin nufusil majamihah, merupakan pendidik terbesar untuk jiwa-jiwa yang apa jamihan yang lupa nih. Wa azamu madrasatin tagrisu fi nufusi nash'il iman al-qawi, dan merupakan madrasah terbesar, teragung yang bisa menyuburkan di dalam jiwa-jiwa awal-awal dari keimanan yang kuat, bibit-bibit iman yang kuat. Wa asyi'atahus sahihah, wa quwwatal iradah wal istimsak bil haq, dan merupakan kekuatan keinginan untuk berpegang teguh pada yang hak. Sirah Nabi itu tujuannya. Wa tahalli bi asyrafil akhlak, dan untuk menghias diri dengan akhlak yang mulia. Wa akramil hisal, dan sifat-sifat yang agung. Ra'aitu, maka memang sirah Nabi itu fungsinya itu luar biasa, banyak punya efeknya. Maka kata Syekh Umar Abdul Jabbar, aku memandang, aku berpikir an ulah hisok untuk ringkes litalami dil madarisil ibtidaiyah, untuk siswa-siswa di madrasah ibtidaiyah durusan min sirati sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu pelajaran daripada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting banget, sangat vital banget. Sejarah Nabi punya efek yang amat besar untuk kehidupan muslimin. Makanya beliau, kalau dikasih panjang-panjang itnab orang bosan atau kagak ke hati, ya udah ringkes dulu aja dah, dibuat ringkesan. Minimal anak-anak tuh udah pada ngerti dulu. Cuman sekarang ya banyak orang juga nggak tahu ya. Bilugotin yashulu alal mu'alim tadrisuha wa ala tilmiz fahmuha wa nutqu biha. Dengan satu bahasa yang mudah buat siapa? Mudah untuk pengajar, ngajarinnya, untuk mengajarkannya, dan mudah untuk siswa atau santri memahaminya dan mengucapkannya. Jadi biar mudah bagi dua pihak tadi ya. Wa qadih taratu minal kutubit tarihiyah. Aku sudah pilih dari kitab-kitab tarikh, kitab dari sekian banyak kitab tarikh, beliau pilih kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Nah, kitab itu dari situ yang diringkasnya, sumber peringkasannya. Ta'lif almarhum Al-Khudori Bek. Yang disusun kitab Nurul Yakin tadi oleh almarhum Syekh Al-Khudori Bek. Li'timadihi fi riwayati al-Qur'an wal hadis. Kenapa kok beliau pilih kitab Nurul Yakin? Karena Syekh Khudori tadi bersandar pada riwayat dari Quran dan hadis. Jadi artinya sirah nabinya dengan riwayat-riwayat yang kuat, dalil-dalil yang kuat. Kan bisa aja orang cerita-cerita tentang Nabi, padahal bukan dari Nabi itu, bukan cerita Nabi, ngarang-ngarang aja. Nah, kadang-kadang ada sirah yang gitu ya. Wa syuhratihi bainal ami wal khas. Dan kitab Nurul Yakin ini sudah masyhur, sudah dikenal antara orang awam dan orang khusus, banyak kalangan pelajar dan pengajar. Wa tanazzuhi an atifatayil hub, dan bersihnya Syekh Al-Khudori ini dari kecenderungan cinta, wal bughdi, dan kecenderungan benci. Artinya beliau ilmiah gitu ya. Bukan karena cinta buta sama Nabi, artinya ditambah-tambah dilebih-lebih, enggak. Memang sesuai riwayat aja. Atau karena benci, enggak. Ini normal ilmiah, allati doqat alidoat ma'ahumal faidah minasyir. Yang ada kecenderungan dua sisi tadi, sisi cinta sama sisi benci itu bisa menyia-nyiakan faedah daripada sejarah. Jadi sejarah bisa keruh kalau ada keberpihakan. Nggak boleh berpihak ataupun nggak boleh sinis. Kalau berpihak dan sinis, sejarah bakal rusak. Nah, itu ya. Fa'inna atifatal hubbi taj'alu kullu ma laysa bihasanin hasanan. Sebab kecenderungan cinta itu, keberpihakan itu bisa menjadikan segala yang tidak baik jadi baik. Wah, anaknya jelek, gantengnya anak orangnya. Kenapa? Cinta sama anak kita ya. Gitu. Kalau udah cinta, ya sudah pasti nggak ada wa ainul hubbi tubdil masawi. Mata
dari pecinta itu bakal menutupi segala kekurangan. Gitu ya. Ini maksudnya dalam hal ini ya. Dalam misalnya kalau sama guru kita harus gitu ya, nutup kekurangan sama muslim. Ini masalah ilmiah. Ilmiah aja gitu ya. Wa tajtahidu fi ta'wilil hawadis biwajhin laisa fihi ghadadah. Dan menjadikan dalam menjelaskan kejadian-kejadian dengan satu metode yang bukan di situ ada ada kekeruhan di situ ya. Itu sesuai ilmiah aja. Hatta ma ada minha ila suquti fa'ili wa khaybatihi. Sehingga dengan kecenderungan tadi membimbing orang untuk menggugurkan sosok seorang wa atifatal karahah tad'u ila didizalik. Sedangkan kalau sisi benci mata pembenci mah mengajaknya ngegiringnya pada kebalikan dari itu. Kalau tadi kan lihat yang buruk jadi baik. Baik aja. Dan berupaya menutupin kekurangan orang yang kira-kira yang dia cintai tadi. Tapi kalau sisi benci ya tadi kebalikannya, yang baik dianggap buruk. Ya gitu kan, mata orang-orang yang nggak beriman sama Nabi selalu aja cari celah-celah kekurangan Nabi. Padahal nggak ada kurangnya Nabi sebenarnya. Mau dipelajari pun nggak ada kurangnya, orang insanul kamil ya. Fataj'alul hasana qubihan, sehingga jadikan yang baik jadi buruk. Wa tastanbitu minal khair syarran, dan ngambil hukum dari kebaikan itu jadi buruk. Jadi menarik kesimpulan dari kebaikan jadi buruk malah ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan keperpihakannya sama buruk ya. Kalau matanya mata memandang dengan pandangan buruk. Qad alhaqtu bi kulli darsin khulasatahu, aku telah jumpai, aku dapatkan dari setiap pelajaran nanti ringkasannya, entah dari setiap tema, setiap pasal, setiap bab, ringkas ya. Fa'as'alullaha an yaj'alaha maqbulatan. Maka aku berharap pada Allah, minta sama Allah, mohon pada Allah untuk jadikan ringkasan ini diterima sama Allah ya. Wa khalisatan liwajhil karim, dan jadi amal yang murni untuk ridho Allah, maksudnya ikhlas ya. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Sesungguhnya Allah atas apapun yang Allah inginkan maha mampu. Kalau Allah udah mau, ya bisa aja apapun ya. Nah, beliau minta apa? Minta agar pencatatan kitab ini diterima sama Allah, jadi amal baik gitu maksudnya. Ya, karena yang paling mahal tuh diterima. Banyak kalau nggak diterima ya nggak ada guna. Kita punya amal banyak banget ya, nggak diterima ya gagal aja. Makanya Al-Habib Umar Muhdar bin Abdurrahman Asgaf Muqaddam Sani, beliau bilang, kalau aku tahu ada satu subhanallah yang diterima sama Allah, aku bakal traktir orang Tarim 3 hari 3 malam pesta. Satu subhanallah. Jadi yang mahal tuh diterima, ditampi. Mau ditampi, aduh, nggak ada yang dikit. Ya. Kalau diterima Allah nggak ada yang dikit. Ya. Makanya cari, berupaya kunu bi qabul amal, apa kata ulama, jadikanlah perhatian kalian untuk diterima amal, lebih kalian prioritaskan dibandingkan untuk memperbanyak amal. Ya. Karena nggak ada amal yang sedikit kalau sudah diterima sama Allah. Kan satu subhanallah itu tamlaul mizan disebutnya. Bisa memenuhi mizan. Wah, kok gitu ya? Amal kok ada diterima nggak diterima? Kenapa nggak diterima aja semua? Ya Allah minta kualitas. Ya. Enak aja urusan dunia pakai kualitas. Urusan sama Allah kok nggak kualitas? Ada yang itu orang malas-malas ya. Orang yang malas ngomongnya, wah riwah amat. Itu bisa ditampi, itu ditampi. Enak aja ini sama Allah Rabbul Alamin, kok enak-enakan aja. Untuk masuk bisnis di Cianjur aja harus lewat kriteria segala macam. Ya Allah urusan cabai, urusan apa, ntar masuk Alfamart harus ada apa namanya? Enak aja sama Allah. Dikira Allah lebih remeh itu. Kurang ajar bahasa kayak itu ya. Nggak pantas ya. Kita ngomong gitu. Ya ada waktunya. Setiap kita nih hamba Allah, oh ternyata begini ya. Memang harus kualitas. Iya, makanya gimana caranya biar diterima sama Allah? Lolos standar Allah. Ada lolos standar SNI dan sebagainya itu ya. Ini adalah standar Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu standar Allah. Allah itu maha baik, nggak bakal menerima kecuali yang baik. Sing baik, sing sae. Mun salat sing sae, mun puasa sing sae. Ulah asal salat we, asal puasa we, asal zikir we. Ya. Jaga adabnya, jaga etikanya semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, biar diterima. Nah, minta sama Allah. Ya, memang kadang-kadang kita pun udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, namanya standar Allah kan
susah, makanya minta sama Allah, terima dari sisi kedermawanan Allah. Ya, kalau diterima Allah dengan kedermawanannya, alhamdulillah. Karena kita ngubar kualitas juga susah. Ini kan kaitannya sama Allah, ya enggak? Pada akhirnya iktiraf yang diminta sama kita, ngaku. Bisanya sih ya teh. Ini dipinta gitu jangan sombong. Wah, orang mesti bisa, iya bisa. Lah, naon sakit itu patut ya. Paham enggak? Amal lu baru segitu udah belagu. Macam-macam kurangnya ya. Dipinta sama kita balik lagi ke sifat kehambaan. Ya Allah, ya. Ngaku kurang beramal, kurang dalam kualitas, kurang. Mintalah, terima aja deh. Dengan pintu kedermawananmu. Kalau dermawan udah diterima, jelek-jelek juga. Bukan kalau dengan disikapi dengan keadilan, udah nggak ada yang lolos kita dah. Dijeblosin semua, jangan nauzubillah ya. Nah, itu pertama. Dan jadikan amalnya jadi ikhlas. Ya. Dibantu buat ikhlas, dibimbing hatinya biar ketemu sama yang namanya ikhlas. Kalau udah ikhlas nikmat dah. Nggak usah pakai dipaksa-paksa. Kalau udah ikhlas tuh gimana? Orang udah ikhlas, udah ketemu gitu ya nikmatnya. Ketemu, nyambung, udah koneksi. Kena seterumnya. Setrum iman, setrum hubungan sama Allah. Ada murid disambitin sama gurunya, nggak peduli, darah-darah tetap jalan sama gurunya. Ini ceritanya siapa? Si Ali Hawas itu kalau datang orang mau belajar sama beliau disambitin sama batu kerikil. Kalau lari udah, lain murid aing eta mah. Nah, kalau udah disambitin masih maju juga, nah ini murid yang sodik, baru diterima jadi murid. Sekarang mah ada gitu ya, disuguhin juga pada datang. Sampai makanan nggak habis. Makanya kualitasnya beda zaman dulu mah ya. Ya cerita siapa yang Habib Allah siapa yang mau belajar tuh ya. Dilemparin sama Habib Haddad kobokan ya. 3 hari jalan jauh-jauh. Katanya Habib Ahmad bin Zain, katanya lagi ada periwayatan lain ya. Lupa nah. Yang jelas dulu nggak ada satu murid pun tanpa ujian dulu sama gurunya zaman dulu. Entah dari kiai, entah dari habaib, semuanya rata begitu dah. Diuji lah. Heula. Memang bener ya belajar teh. Suruh ini dulu, suruh hidmah dulu, suruh ngurus sapi dulu, macam-macam, suruh ngurusin sawah dulu. Kan begitu kan? Kita cerita banyak para ulama kita zaman dulu kayak gitu. Nah, gitu ya. Apa sih aku jadi ngomong situ? Ikhlas. Ikhlas susah kan? Tapi kalau udah ketemu ikhlas, kayak gitu tuh. Oh, siap. Nah, sekarang ikhlas udah jarang. Kita minta sama Allah dibimbing biar ikhlas. Ketemu asyiknya, nikmatnya. Kalau udah nikmatnya udah itu kan yang sholat jadi barokat karena nikmat. Udah lagi bukan paksaan. Namanya orang beribadah sama Allah tuh ada 2, ada salik, ada nasik. 2 kelompok orang ibadah. Kalau salik apa? Orang yang lagi nekunin ibadah dengan banyak sholat, banyak puasa. Pokoknya amal zahir diupayakan dengan capek letih terus aja nekunin. Nah, itu namanya salik. Belum ketemu namanya dia sabar, tekun, pahit, perih, emosi dan sebagainya, kecamuk lah ya dalam ibadah. Itu saliknya. Kita salik belum, nggak tahu juga ya. Salik itu susah juga ini. Tapi ada yang di atasnya nasik. Kalau nasik itu orang yang beribadah sama Allah dengan banyak sholat, puasa, bahkan lebih banyak. Tapi dengan nikmat. Genah sholat teh. Udah dapetin ketenangan tiis. Kita tiis nggak lagi sholat. Ya ada tiisnya. Ada jadi agak tenang. Tapi lagi sholatnya kan mikir macam-macam. Nundutan iya. Kayak sekarang. Nah itu kita cari sampai nasik. Kita pengen minimal sebelum meninggal ngerasain apa sih yang disebut nasik tuh ya. Nikmat puasa, nikmat ini. Ada sebenarnya insya Allah semua muslim ada desirannya itu fatah kan namanya. Pembukaan dari Allah. Fatah itu macam-macam, ada fatah asghar, fatah ausat, ada fatah akbar. Ini terbukanya hati seorang untuk merasakan kenikmatan rohani tadi diantaranya. Bisa terbuka rezeki, terbuka keilmuan. Ini fatah tentang ibadah. Terbuka dia. Oh, kieu geuningan salat teh. Jadi genah hati, nyaman hati. Itu fatah kecil cuman. Kalau fatah kecil insya Allah orang yang sudah mulai biasain maksa diri untuk yang wajib, jauhin yang haram, dapat sedikit enggaknya. Tapi kita minta yang ausat, yang sedang. Kelas sedang sama kelas maksimal itu mawali. Ya, siapa tahu minta. Apa salahnya minta? Orang minta pengen jadi presiden. Kok minta jadi urusan duniawi bisa minta yang maksimal. Urusan ukhrawi kenapa nggak minta yang banyak? Walaupun tetap ntar sok atuh Allah minta hunggul usahana kumaha gitu ya. Sing jujur sama doa dengan pengupayaan yang maksimal gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala
ngasih ajaran sama kita ngajarin. Untuk kalau doa tuh jangan tanggung-tanggung. Kata Habib Novel Adisullah, kalau minta anak kita jadi wali kutub sekalian. Dia tuh jangan kecil hati. Kalau urusan dunia dibesar-besarin, pengen jadi presiden katanya. Oh siapa? Ya, kadang-kadang orang masih motivasi dunia kayak gitu ya. Kenapa motivasi itu nggak dibuat gede? Ya tetap bukannya ntar banyak hal yang perlu dibahas, tapi harapan harus tinggi. Allah nyatakan apa? Waj'alna lil muttaqina imama, sebelum ayat. Waj'alna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana apa tadi? Hablana, ya Allah berikanlah pada kami min azwajina, dari istri-istri kami, suatu pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayunin, yang menyejukkan hati. Kalau lihat Adam, lihat anak soleh, berakhlak, temu singkeun, kita balik belepotan, habis di pasar, habis macam-macam, mukulin anak orang dan sebagainya, ya. Ngeselin mungkul ceritanya, ya. Istri begini macam. Minta jadi penyejuk hati semua, ya. Mau anak, mau istri, mau suami juga, maksudnya azwaj, pasangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa imam, sebagai imam muttaqin. Diajarin kita sama Allah untuk minta yang terbaik. Jadi pemimpinnya ahli takwa siapa? Ya wali kutub dong. Loh, salah? Enggak salah. Al-Quran yang ngajarin kita begitu kok. Jadi minta yang terbaik. Tetap, pada akhirnya tetap sadar diri orang kikinin. Tapi minta yang terbaik, kalau enggak. Apa salahnya minta? Enggak ada pajak penghasilan buat apa? Buat doa ya. Doa aja yang banyak ya. Gitu ya. Minta sama Allah. Siapa tahu Allah kasih. Makasih, alhamdulillah, masya Allah, anugerah. Entah kita, anak kita, jadi nyelamatin kita ntar, atau istri kita, siapa ya. Allah alam ya, sebagai Umar Abdul Jabbar. Ntar sebagai mukadimah, ntar kita bahas sirahnya minggu depan.